Terima kasih nih Mbak Maharani. Jadi tentu pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi dan selamat ini atas penyelenggaraan talk show ini yang diselenggarakan oleh KSI dan kerjasama dengan Fitra juga ya nih ya penyelenggaraannya ya. Dan terima kasih nih Pak Misbah atas informasi dan update-nya serta pendampingan yang dilakukan oleh Fitra, bahkan tadi sampai level desa ya, yang dilakukan pendampingannya sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap, bahkan cukup mikro ini di level desa apa yang dilakukan oleh Fitra. Baik ini, dan saya ingin juga menyapa ini karena partisipannya ini sudah 360 orang Betul, ini Pak, dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ini terima kasih ini sudah ikut bersama kita semua, dan para panelis ini juga sudah hadir semua ini, Pak Kunta, Pak Ubay, dan juga Bu Ana ini ya juga hadir semua di sini. Baik, jadi tentu saya ingin menyampaikan gambaran yang lebih makro dulu. Jadi tentu COVID ini kan merupakan suatu isu yang unprecedented ya, dan tentu membutuhkan suatu policy yang juga unprecedented juga, terutama keterlibatan publik. Jadi kami sangat menyambut baik masukan-masukan yang tadi disampaikan oleh Pak Ubay. Ini pentingnya transparansi anggaran. Jadi menurut kami tidak hanya terbatas pada tataran anggaran, tapi juga mulai dari tahap perencanaannya itu juga perlu kita libatkan publik. Oleh karena itu, Bappenas dalam hal ini terutama setiap tahun dalam penyusunan perencanaan, yaitu rencana kerja pemerintah tahunan yang saat ini baru saja selesai ya dibahas dalam tahap pendahuluan dengan DPR penyusunan RKP 2021. Itu jauh-jauh hari kita juga melakukan apa yang namanya konsultasi publik ya dalam penyusunan perencanaan ini. Dan kita juga sampaikan bagaimana hasil evaluasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan ini secara rutin. Bahkan saat ini tema yang disusun untuk rencana kerja pemerintah 2021 ini temanya pun ditetapkan dan disusun berdasarkan hasil evaluasi dari apa yang kita lakukan tahun sebelumnya. Jadi tema daripada rencana kerja pemerintah 2021 ini memperhatikan betul perkembangan terkini dari dampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu temanya adalah pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Di sini reformasi sosial itu dalam arti luas, yaitu termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita perlu melakukan reformasi di dalam sistem kesehatan nasional, reformasi di dalam sistem penyelenggaraan perlindungan sosial. Demikian juga dalam sistem ketahanan bencana. Jadi banyak sekali ternyata pandemi COVID ini ternyata wake up call bagi kita. Betapa rentannya sistem kesehatan nasional kita. Bagaimana kita dalam penyelenggaraan perlindungan, sistem perlindungan sosial pun, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Misbah, itu bagaimana data-data yang ada di lapangan itu ternyata perlu penataan yang lebih baik lagi ke depan. Ya, demikian juga dalam sistem ketahanan bencana kita, yang selama ini kita cukup banyak pengalaman dalam mengatasi bencana yang bersifat alam. Tapi begitu menghadapi bencana yang bersifat non-alam, itu kita dihadapkan dengan tantangan yang sangat berbeda. Ya, oleh karena itu dalam
perkembangan terakhir ini yang namanya pemulihan dari aspek ekonomi dan aspek kesehatan ini ternyata kan tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Ya, ini merupakan suatu gabungan yang harus terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu, kami menyambut baik ini masukan-masukan dari temuan-temuan apa yang dilakukan oleh Fitra, ya, terutama melihat betapa pentingnya keterlibatan publik di dalam penanganan COVID ini. Karena ini isu daripada pandemi ini kan tidak hanya bisa diselesaikan oleh pihak pemerintah, tapi partisipasi publik, terutama masyarakat seperti lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti Fitra, termasuk nanti yang akan disampaikan oleh Bu Ana, Kompak, ini merupakan hal yang sangat-sangat penting karena mereka memiliki instrumen yang bisa menjangkau sampai level yang lebih dalam lagi, termasuk di tingkat desa. Jadi masukan-masukan mengenai transparansi ini tidak hanya terbatas pada tataran anggaran, kalau menurut pandangan kami, tapi jauh lebih luas dari itu. Yaitu kita ingin melibatkan keterlibatan publik itu mulai dari tahap perencanaan. Ya, jadi tahap perencanaan bahkan nanti pelaksanaan penganggaran, ini bahkan kita juga mengundang secara lebih luas keterlibatan publik dalam memonitor dan mengawasi pelaksanaan kebijakan daripada pemerintah ini dalam penanganan pandemi COVID-19. Jadi informasi-informasi tadi yang disampaikan oleh Pak Misbah ini sangat bermanfaat bagaimana kita bisa melihat pelaksanaan sampai di tingkat lapangan dan keterlibatan publik terutama dalam memberikan pendampingan. Ini merupakan salah satu kunci penting dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Barangkali itu sebagai pengantar ini, Mbak Marani, mengenai respon apa yang tadi disampaikan oleh Pak Misbah dalam paparan yang sangat kaya tadi. Terima kasih.